Datang di sharing session kali ini. Eee, Kali ini kita akan ngebahas mostly terkait optimizing code, yang akan dibawakan oleh Ferry dari tim Solution Architect. Silahkan Ferry, silahkan pada Ferry. Oke. Aku izin share screen dulu. Ini tuh. Udah kelihatan ya? Oke. Mungkin aku mulai. Mungkin mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya di udah mau akhir-akhir hari kerja. Thanks banget. Nah, di sesi kali ini aku mau coba bawain tentang desain prinsipal sama pattern sih. Cara kita kan kita sekarang nih lagi waktunya refactoring ya dari code-code legacy kita. Kita gimana caranya biar lebih oke secara maintainable-nya. Nah, aku coba mungkin di desain prinsipal aku banyakin teori. Di akhir yang desain pattern itu aku mau bahas satu pattern yang mostly aku sering pakai, dan menurutku di code kita itu banyak yang bisa kita implement dengan cara pattern ini gitu. Mungkin kita mulai aja. BTW kalau misalnya dari teman-teman mau di tengah jalan biar pertanyaannya nggak lupa mau potong gitu monggo ya. Oke. Nah, aku start dari beberapa meme ini nih. Siapa yang relate nih yang terkait beberapa meme ini? Boleh kasih emote gitu. Jadi aku mau tahu sih seberapa banyak sih yang sering relate gitu pas buka codingan yang lama, ngecek tuh kok code lama aku kayak gini gitu. Jadi pasti kan beberapa ada yang ngalamin kan. Aku juga sering beberapa kali ngalamin gitu code-code yang lama itu kok setelah aku buka kembali kok bisa ya aku cara ngodingku kayak gini gitu kan. Nah itu pasti kita beberapa ngalamin lah. Dan kadang ya kita cuma bisa ketawa gitu kan. Nah solusinya kita ya pasti dari situ kita refactor gitu. Kenapa? Karena biasanya kan teknologi itu setiap harinya baru ya, dan kadang tuh banyak aja konsep-konsep baru yang datang dari beberapa expertise teknologi gitu kan. Nah, kadang tuh mungkin saat itu knowledge kita belum berkembang ataupun kita belum dapat gitu. Akhirnya kita implement yang kita tahu doang gitu. Terus setelah beberapa lama kita berkarir ya kita jam terbang kita mulai banyak karena kita dapat ilham atau mungkin dapat referensi dari berbagai sumber. Oh, kayaknya code ini yang dulu aku bikin nggak gini deh implementnya. Biasa kita pakai, kayaknya bisa pakai pattern ini gitu, atau mungkin bisa pakai cara ini gitu. Kadang beberapa expert best practice tuh kita ketemu sambil kita berkarir selama kita berkarir. Dan pasti setelah beberapa tahun kemudian tuh minimal untuk diri kita sendiri tuh pasti ada yang berubah kan. Dan pasti kita nggak mungkin selamanya ya cara codingan kita itu kayak gitu-gitu doang gitu. Karena kan kita profesional di teknologi kan. Teknologi itu kan identik sama inovasi kan. Jadi nggak mungkin kita ngoding ya gitu-gitu doang gitu. Seperti itu, dan ya minimal apa yang kita bikin itu adalah sebuah karya gitu kan. Artinya kita nggak ngasal bikin gitu. Dan ada beberapa art yang kita mungkin bisa implement sehingga orang lain yang baca atau yang pakai ataupun yang melanjutkan itu merasa senang dengan cara kita coding kayak gitu sih. Nah, berangkat dari sini tuh aku mau coba kenalin tentang ini. Mungkin ini udah mungkin anti mainstream kali ya, karena Solid ini udah banyak dijelasin dan mungkin di awal-awal ataupun mungkin waktu-waktu awal berkarir ini sering dimention gitu. Dan
Di beberapa lowongan pekerjaan kalau terkait tech itu biasanya ada persyaratan ini kan. Harus menguasai solid atau mungkin paham konsep solid gitu. Dan bahkan di kalau kita interview ataupun mungkin kita interview orang itu kadang solid ini sering ditanyakan atau kita tanyakan gitu kan ke mungkin yang baru asosiat atau medior gitu tentang solid. Nah, mungkin dari kita ada yang udah lupa atau mungkin ada yang belum tahu. Jadi selama ini dia cuma ngoding, tapi udah menerapkan solid, cuman nggak tahu istilahnya. Nah, itu aku coba recall lagi atau coba jelasin. Nah, semoga ini bisa relate ya. Nah, kalau dari secara solid ini sebenarnya kalau aku ambil dari Wikipedia itu ada 5 terkait prinsip untuk kita membuat sesuatu objek ataupun kelas itu relate sama object oriented design gitu ya, yang kita lebih paham ataupun lebih mudah dalam memaintain code kita gitu. Nah, ini dikenalin sama buku, pasti kita tahu semua ya, Uncle Bob. Uncle Bob itu kan banyak buku yang dia terbitkan gitu. Nah, salah satunya tentang solid. Ini kalau nggak salah di bukunya Agile Development Pattern dan lupa satunya. Lupa judul pastinya. Kalau nggak salah depannya Agile bla 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 gitu. Kalau yang tahu judul bukunya bisa ketik di komen sih. Aku agak lupa. Nah, ini dia kebanyakan bahas mengenai solid gitu. Dan kenapa sih kita harus pakai solid di dalam code kita itu untuk secara code kita atau software yang kita buat itu gampang di-maintain dan setiap modul di dalam software kita itu gampang untuk kolaborasi ataupun beberapa pola kan kadang kita sulit nih dari modul A ke B ini caranya gimana biar secara komunikasi datanya ataupun komunikasi logiknya itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang pasti untuk menghindari bad code ya atau code smell gitu. Ini sering kita dengar. Nah, kalau bad code sendiri kan luas ya. Karena kalau menurutku ya, setiap software engineer itu punya subjektif masing-masing terhadap bad code. Jadi kita bisa aja di company A itu ngomong ini tuh jelek gitu. Tapi di company B ini tuh oke. Atau bisa jadi di company sebelumnya kita ngomong ini bagus. Tapi di company yang berikutnya itu atau mungkin kolega kita itu ngomong ini nggak bagus gitu. Jadi sangat subjektif kalau mengenai bad code. Karena ada banyak banget yang bertebaran terkait bad code tuh atau best practice-nya atau code smell itu kayak gimana. Nah, si Uncle Bob itu coba kayak ngebikin beberapa ciri-ciri bad code itu seperti apa gitu. Jadi yang mungkin biar kita objektif untuk ngikutin gitu ya. Jadi nggak terlalu kemana-mana. Nah itu oke. Nah ini. Jadi si Uncle Bob itu ngerangkum. Ini yang aku ambil beberapa 4 sih. Jadi ada rigidity, fragility, immobility, sama viscosity. Nah masing-masing itu kalau rigidity kalau definisinya kan code-nya sulit diubah. Jadi bahkan sekecil apapun gitu. Mungkin contohnya anggap kita ngoding di file A gitu ya. Terus setelah di file A kita ngoding, kita coba running. Biasanya kita bikin unit test kan. Kita running unit testnya. Kok file BCD ini error gitu. Kok unit testnya nggak jalan. Nah, ini yang mau nggak mau kan kita harus perbaiki dong BCD-nya kan. Nah itu kan take time tuh. Nah itu yang dimaksud dengan rigidity ya atau kekakuan. Nah nextnya itu kerapuhan atau fragility. Nah ini code-nya itu yang code yang misalnya contoh gini. Kalau real case-nya misalnya anggap kita punya proses iterasi gitu ya, yang maksudnya proses bulk yang butuh sekali proses itu ada banyak iterasi gitu kan. Nah, kadang di
setiap iterasi itu kan biasanya ada banyak logik ya. Misalnya logik A, B, C. Nah, anggap di logik C itu jadi misalnya kita punya proses itu ada 50 lah, 50 batch gitu kan. Nah, itu setiap 50 itu setiap sekali proses itu di looping satu-satu. Nah, setiap looping itu atau setiap iterasi itu uh, ada logik tertentu gitu. Nah, di logik tertentu itu kita kadang apa ya, kayak kita nggak, karena kita nggak pengen 50 proses itu di tengah jalan berhenti, karena kita continue kalau ada error kan. Nah, yang jadi isu adalah errornya ini kita nggak apa ya, kita ignore lah, kita abaikan. Sehingga di saat ada proses berjalan, misalnya udah jalannya di production, tiba-tiba terjadi isu misalnya. Nah, isu ini ngambang, pasti ke depan tuh akan ngambang. Kenapa? Karena harusnya code itu, error di logic yang misalnya di logic B tadi ya, kita jangan ignore gitu. Kita harus handle ya, minimal kita logging ataupun mungkin simpan ke storage apa gitu ya. Minimal kita handle gitu. Jadi kita tahu, oh di iterasi sekian ada errornya. Nah, itu yang dimaksud rapuh secara code. Terus selanjutnya immobilitas ya, atau immobility. Jadi code yang nggak dapat dipakai kembali gitu. Ini biasanya apa ya? Kalau di OP tuh ini tightly couple ya. Jadi ketergantungan sama ini tuh tinggi gitu. Contohnya, misalnya gini, kita ada third party, kita kalau misalnya mau connect ke DB, itu kan kita pakai third party library kan. Misalnya kita kalau mau pakai, anggap kita awalnya database kita pakai MariaDB. Terus nextnya kita mau ubah ke Postgre. Nah, kalau kita nggak salah desain code kita, itu pasti kita akan merubah semua di layer repository kita kan. Nah, itu yang dimaksud dari immobility gitu. Jadi code-nya nggak bisa reusable. Mau nggak mau kita bikin baru gitu. Karena mungkin kita nggak bikin interface-nya atau di abstraksi gitu kan. Nah, terus yang terakhir viscosity. Nah, ini apa ya? Kayak ini terlalu umum sih. Jadi kayak kita kadang tuh mungkin quote unquote cari jalan tercepat gitu. Jadi kita cheating dari solusi yang sebenarnya ada solusi yang lebih bagus nih. Karena mungkin satu dan lain hal kita cheating, mending pakai solusi ini dah biar gampang gitu, biar cepat. Nah, itu juga bahaya. Bahaya dalam artian ini tuh belum tentu best practice gitu. Tapi kita karena biar ya cepat aja, biar gampang gitu, akhirnya kita coba pakai itu. Nah, itu yang apa ya, yang masuk dalam kategori bad code. Nah, dari sini mungkin si Uncle Bob dari ciri-ciri ini dicoba bikin satu desain prinsipal. Jadi prinsip-prinsip yang mungkin kita bisa pakai untuk minimal kita meminimalisir atau mungkin bisa menghindari ya terkait ciri-ciri bad code yang kita udah bahas di sini. Nah, apa aja? Nah, yang pertama itu S ya. Soalnya itu kan kepanjangan kan. Jadi mungkin kita start dari S dulu. Single responsibility principle. Intinya setiap kelas ataupun function atau method itu harus punya tanggung jawab tersendiri gitu, dan nggak berbagi tanggung jawab. Contohnya kalau nah ini mungkin contohnya gini. Ini yang sering aku ketemu di codingan kita itu ada beberapa function yang menggunakan di parameternya itu ada menggunakan flagging boolean. Nah, itu tuh bahaya banget dan aku kayak nggak rekomend karena kita nggak tahu boolean ini atau flagging ini itu dia akan anggap ada satu function, let's say kita ngukur jarak deh. Kita ngukur jarak. Nah, ada kan titik X terus parameternya titik X sama titik Y. Terus
di parameter ketiga ada boolean true atau false gitu. Nah, ini jadi ambigu gitu. True ini dia ngapain? False dia ngapain? Nah, itu kan tanggung jawabnya jadi dua, dan secara function terlalu general gitu. Nah, misalnya true ternyata kalau kita bongkar code-nya, yang true itu ternyata dia ngitung jarak secara kilometer. Terus yang false-nya mungkin secara jarak meter. Terus kalau misalnya ada opsi ketiga, nah itu gimana tuh? Nah itu kan jadi secara function tanggung jawabnya jadi berlebihan. Nah, itu yang dihindari. Nah ini kalau contohnya di sini before-nya ada satu function yang ada tiket sama session management itu berbarengan. Nah ini kalau secara konsep single responsibility itu harusnya dipecah untuk yang authentication sendiri, create session sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin nextnya ini ada open close principle. Kalau nggak salah baru-baru ini tuh udah namanya apa polymorphic open close principle kalau nggak salah secara penamaan. Jadi apa sih ini? Itu konsepnya kayak setiap objek identity bisa kelas atau modul atau function itu harusnya kita open untuk untuk penambahan, tapi kita tertutup untuk perubahan. Nah ini di akhir nanti aku coba jelasin, mungkin aku demoin sekilas aja biar cepet. Itu secara code itu bisa kita implement dengan combine dengan design pattern. Nah kalau di sini contohnya, anggap sebelumnya kita punya function authenticate user gitu kan. Nah anggap function ini itu reusable, kita mau pakai lagi gitu. Nah, ini akan jadi kayak fungsinya itu mau nggak mau akan jadi jelek gitu, karena next-nya kalau ada metode baru, kita nggak bisa, kita harus memodifikasi function yang udah berjalan gitu. Nah, di desain prinsipal ini itu kita mending pisah antara authenticate untuk metode A, let's say di sini username password, sama mungkin next-nya kita ada authenticate menggunakan OAuth. Nah, kita bikin satu interface atau kelas baru gitu. Jadi kita separate. Jadi kalaupun ada perubahan logik dari sisi anggap perubahan logik di password base, itu kita nggak ganggu function ataupun kelas yang ada di OAuth base autentikasi. Seperti itu. Oke, mungkin next. Ini list of substitution principle. Nah ini agak tricky buat pahaminya. Intinya kita coba mempertahankan behavior function kita, entah itu nama ataupun fungsi, itu harus sama dengan induknya gitu. Nah kalau contohnya dari dari slide ini, anggap kita punya anggap kita punya struct authenticator gitu kan. Terus kita punya metodenya string. Terus kita punya function authenticate. Nah, di sini tuh logic, kan kadang kita kalau setiap ada perubahan ataupun penambahan tipe login, anggap kita punya tiga login nih, login with password, login with OTP, sama login mungkin menggunakan sosial media. Nah, otomatis kalau kita desainnya salah, pasti di dalam logic ini, authenticate ini, akan ada switch case. Jadi kalau switch untuk login OTP, kita ngapain? Kalau switch case untuk login password, kita ngapain? Jadi code-nya akan jadi panjang banget gitu. Dan secara
main functionnya itu kita nggak sesuai kan. Nah, better kita pecah sama kayak yang tadi, kita bikin antara kelas untuk si password, username password, sama mungkin kelas untuk yang OAuth, atau mungkin nanti ada kelas untuk login OTP ataupun authenticate OTP, sama kelas untuk login sosial. Seperti itu. Terus, nah ini nextnya interface segregation. Kalau ini intinya kita jangan mau modifikasi interface yang udah ada gitu. Mending kita bikin interface baru. Kalaupun misalnya interface-nya semakin gede. Contohnya gini, kita ngambil cara yang sebelumnya. Jadi kalau kita authenticate ini bisa ibarat login juga ya. Jadi kita ada authenticate username password, terus ada authenticate OTP sama sosmed gitu. Terus nanti logout, ini aku nggak tambahin, cuman contoh doang. Nah, misalnya ada nanti logout untuk update password, terus nanti ada update OTP, update apa bla bla bla, terus nanti ada update apa. Nah, itu kan secara interface-nya jadi terlalu gede kan. Nah, itu better kita kalau bisa, kalau menurut desain prinsipal dari Uncle Bob ini yang interface segregation, kita breakdown lagi ke dalam interface yang terkecil gitu. Jadi biar fokus, dan kalaupun ada perubahan itu nggak terlalu sulit untuk maintain. Oke, mungkin yang terakhir. Nah, yang terakhir ini dependency inversion ya. Ini yang mungkin banyak kita gunakan dan beberapa framework itu banyak pakai. Jadi intinya kita nggak ketergantungan sama modul tingkat tinggi itu nggak boleh ketergantungan sama modul tingkat bawah atau tingkat rendah. Contohnya mungkin di sini kan anggap ada satu function namanya login. Nah, login ini let's say kalau kita pakai di dalam login ini ada kelas password authenticator kan. Nah, baru dia panggil metodenya apa. Nah, ini itu sulit untuk di maintain gitu. Kenapa? Kalau semisalnya login ini mau diubah, nggak pakai password authenticator, mungkin OAuth authenticator, nah itu akan sulit untuk di maintain dan fungsinya jadi jelek, karena ujung-ujung pasti kita pakai if else gitu kan, atau ya mungkin kita tambah parem baru kasih metode apa gitu kan. Nah, better kita kalau pendekatannya si dependency inversion ini ya kita untuk yang interface-nya atau kelasnya itu kita dijadiin parameter. Jadi nanti dia switchable gitu. Sesuai dengan login ini jadi reusable sesuai dengan parameter interface-nya apa. Seperti itu. Nah, ini aku nggak terlalu detail ataupun jelas karena mungkin ini udah terlalu umum dan aku cuman berusaha recall sih. Kira-kira ini yang bisa kita pakai, dan kalau mau ekspor lebih sih banyak sih terkait detail-detailnya kalau penggunaan Solid ini. Nah, mungkin aku coba lanjut ke sini, ke desain pattern. Nah, ini sebenarnya yang aku mau bahas karena ini relate sama project kita yang terkait refactoring kan. Nah, desain pattern ini sebenarnya kan kadang beberapa itu ada yang sulit bedain antara desain prinsipal sama desain pattern. Bedanya apa sih? Nah, sebenarnya desain prinsipal desain pattern itu banyak menerapkan desain prinsipal. Nah, desain pattern ini itu bedanya sama desain prinsipal itu dia ada klasifikasinya untuk nge-solve terkait beberapa klasifikasi. Contoh di sini ada creational, struktural, sama behavioral. Nah, kalau contoh untuk klasifikasi
creational pattern itu gimana caranya kita bikin suatu objek, kita meningkatkan fleksibilitas dari ataupun penggunaan kembali objek yang udah ada gitu. Nah, atau mungkin cara kita nge-create suatu objek dengan beberapa pola yang apa ya, yang bikin code kita jadi bagus gitu. Itu yang creational. Terus kalau yang struktural itu gimana caranya objek yang udah ada atau yang kita susun itu kan pasti beberapa objek itu gede kan. Nah, kita pengen itu tetap fleksibel dan efisien, nggak terlalu banyak apa ya, pembuatan objek itu nggak terlalu, atau penyusunan objek itu nggak terlalu kemana-mana gitu. Dan itu ada beberapa pattern-pattern tertentu yang kalau kita benar cara pakainya, itu code kita jadi lebih bagus, jadi lebih clean, dan mungkin mudah buat di-maintain gitu. Karena agak tricky juga, ada beberapa penggunaan pattern yang nggak sesuai, itu malah bukan malah membuat code kita jadi bagus, malah membuat code kita jadi sulit buat di maintain. Nah, itu masuk dalam, kalau design principle itu masuk dalam viscosity ya. Jadi kita salah penggunaan desain pattern yang sehingga membuat kita tuh sulit buat maintain code kita gitu. Nah, mungkin yang terakhir itu behavioral pattern. Nah, ini lebih ke antar modul itu kan biasanya saling ini kan, pasti akan saling ngelempar data atau saling komunikasi lah, dan mungkin berbagi tanggung jawab antar logiknya untuk setiap dia nge-parsing data kan. Nah, di cara itu juga ada beberapa pattern yang bisa kita terapkan. Nah, yang aku mau demoin hari ini tuh khusus di behavioral pattern, karena ini menurutku banyak yang bisa kita implement di project yang kita lagi jalan sekarang ya. Nah, itu ini strategi pattern. Kemarin Mas Rudi udah jelasin kan, strategi pattern itu secara code di Go itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat yang minggu kemarin, Tech Talk bulan kemarin, yang di Mas Rudi itu pendekatan strategi pattern-nya kan menggunakan functional programming kan. Nah, di kali ini itu aku coba pendekatannya menggunakan interface. Jadi polymorphism ya. Jadi secara code itu nggak terlalu nggak terlalu idiom sama punyanya Golang gitu. Kita coba pakai yang umum, pendekatannya pakai interface tadi. Nah, aku langsung demoin aja. Aku izin ganti share screen. Ini bisa, kalau mau sambil tanyain, nanti bisa di komen aja ya. Oke. Oke, ini mungkin buat teman-teman yang mungkin ada yang nggak terlalu familiar sama Golang. Aku sorry banget. Jadi karena aku bisanya Golang, jadi aku coba demoin pakai Golang ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum ini, coba menyimak aja. Ini aku coba bikin ada 2 sih, ada before after. Nah, before-nya itu biasanya code yang kebanyakan sekarang itu kita bikin. Ini aku ambil contoh use case-nya order ya. Jadi order, aku coba kasih konteks dulu. Jadi anggap kita punya
satu service namanya order. Nah, order ini kita setelah check out, kita itu kan setiap order ada perubahan statusnya kan. Mungkin dari proses atau mungkin dari create ke pending, pending ke apa. Nah, setiap proses yang terjadi di dalam order itu kan biasanya ada logic tersendiri kan. Nah, kita cara codingannya itu biasanya gini. Coba aku kasih konteks dikit. Nah, anggap kita punya satu, sorry ini order seharusnya. Satu API namanya update order. Nah, di dalam order ini, nah dia ngelakuin nge-call function update status misalnya. Nah, update status ini itu, sorry. Nah, update status ini itu logiknya sangat kompleks gitu. Karena di setiap status ada logik tersendiri. Nah, ini cuma contoh aja dan aku nggak full bikin code-nya. Anggap di setiap update status ini biasanya kan logiknya kita get ordernya dulu kan, ada atau enggak kan. Kalau enggak ada ya kita return error gitu. Nah, yang jadi isu adalah anggap setiap status ini anggap statusnya pending ya. Kita ngelakuin beberapa logik. Ini kan jadi kompleks kan. Ada validate, terus ada check stock, terus ada remove chart-nya, terus ada create payment-nya yang diubah ke pending, terus ada ini bla bla bla. Nah, terus kalau statusnya berubah ke paid, itu ada logic tersendiri juga. Terus kalau misalnya ke ship, itu ada logic tersendiri. Terus kalau ke deliver, itu ada logic tersendiri. Ke complete juga ada logic tersendiri. Nah, ini secara code akan jadi jelek banget gitu. Karena agak sulit buat di-maintain dan apa? Cara bacanya juga bingung karena gede banget kan. Bentar, ya. Oke, sorry. Nah, dari sini itu kita kalau nerapin strategi pattern, kalau kemarin yang Mas Rudi kan logiknya akan ada di sini kan, di apa setiap function yang di build itu akan ada di akan ada function tersendiri gitu, bukan kelas kan. Nah, atau interface tersendiri. Nah, kalau di pendekatan yang aku bikin itu code-nya akan jadi seperti ini. Kalau before-nya itu ordernya cuma di use case itu cuma ada satu file atau satu package gitu. Nah, di yang aku bikin itu, nah di sini order cuma satu, code-nya akan jadi seperti ini. Jadi pendek banget gitu. Update status, terus dia ini ngelakuin biasa, terus setelah dia ngelakuin biasa, dia akan ngelakuin update order berdasarkan strateginya. Dia get dulu interface-nya apa, baru dia ngelakuin update berdasarkan interface atau strategi yang dia dapat dari repo ini. Nah, kalau kita buka, nah ini di setiap kelas itu atau di setiap package itu ada file tersendiri gitu. Paid ada sendiri, pending ada sendiri, shipped ada sendiri. Nah, ini menurutku cara bacanya gampang banget gitu. Nah, kalau kita bongkar code-nya, nah ini contoh kita dari pending dulu deh. Pending yang awalnya code-nya jadi satu, kita bikin tersendiri. Update itu ada logic tersendiri. Nah, kalaupun ada modifikasi, anggap ke depan ada fitur baru nih. Ternyata, ada perubahan di status pending. Harus ngapain? Misalnya ada logic baru lah, bla bla bla. Nah, kita nggak harus bongkar code yang ini, yang ini, yang ini. Kita cukup bongkar code yang ada di file pending. Jadi lebih clean banget gitu. Secara file juga iya, secara single responsibility juga iya. Dan ini juga
sekalian nerapin open close principle ya. Jadi dia open buat extend. Anggap statusnya ke depan ada nambah baru nih. Namanya apa ya? Apa yang belum? Cancel misalnya. Cancel. Nah, jadi dia open buat penambahan, tapi secara modifikasi dia close. Nah, ini nerapin open close principle. Karena kalau kita modif pun ya udah yang kita modif di konteks itu doang gitu, nggak kemana-mana, nggak ngelebar kemana. Seperti itu. Nah, yang jadi pembeda adalah di sini aku ada nambahin satu refactory, mungkin namanya registry ya. Jadi aku nge-registry beberapa interface yang sesuai berdasarkan type-nya gitu. Jadi ini ada metode di kelas strategi ini ada metode namanya set sama get. Set itu untuk nge-assign interface sesuai type-nya, terus get itu nge-get interface berdasarkan type-nya. Nah, registry ini itu untuk nge-register interface berdasarkan type-nya. Nah, cara nge-define-nya, nah bedanya di sini. Contoh ya, kalau kita pakai, nah kalau kita pakai ini, itu kan mau nggak mau, new order use case ini, itu kalau misalnya nih ya, paid itu nggak butuh repository chart misalnya. Dia mau nggak mau harus kepanggil kan di sini. Nah, kalau kita pakai yang pendekatan yang strategi pattern yang aku buat, itu kalau di routernya, itu dia sesuai. Misalnya contoh, tadi apa? Paid. Paid dia cuma butuh payment doang. Ya udah yang kita register atau yang kita tambahin cuman repository payment. Kalau misalnya untuk update status ke pending, dia butuh banyak nih. Ya udah yang dijadiin parameter ya cuman itu doang. Nah, yang di ini di main class-nya untuk update order itu kita cukup panggil strategi interface-nya apa gitu. Jadi cuman butuh dua parameter. Nah, ini kenapa ada new order repo? Nah, ini karena dia general gitu, generic ya. Nih, ini sama ini kenapa aku taruh di sini? Itu karena ini sama ini kenapa aku taruh di dalam main atau kelas utamanya karena ini umum gitu di setiap status pasti kepanggil ini kan, ya udah aku keluarin aja gitu biar nggak terlalu redundant code-nya ya seperti itu. Nah ini kalau kita terapin di code kita menurutku secara maintenance, secara read itu jadi bagus sih karena dia udah dipecah berdasarkan package-nya gitu. Sorry, berdasarkan file ya kalau mungkin bahasanya di Golang ya. Gitu. Dan kalaupun ada perubahan, kita nggak harus mengubahkan daripada kita pakai switch case ataupun kita pakai if else, ya mending kita pakai cara yang seperti ini. Gitu. Kalau misalnya satu logic itu atau satu function itu kita bisa keluarin dan dijadiin dalam bentuk kelas atau bikin interface tersendiri. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa aku share. Mungkin masih terlalu cepat, mungkin ada beberapa yang mungkin aku jelasin kurang. Nanti bisa sambil tanya aja kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Mungkin itu aku kembalikan ke Mas Ali. Oke. Nggak ada. Oke, aku lanjut aja. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak?
Oh iya, mungkin sebelum aku tutup, mungkin aku tambahin dikit. Mungkin ada yang mungkin masih bingung ya, kapan sih kita mau refaktor? Kapan sih waktu yang tepat kita buat refaktor kan? Itu kadang kita masih bingung tuh waktunya. Eh, Menurutku kalau untuk refaktor itu better kalau kita udah nggak kekejar, ataupun mungkin kita udah nggak terlalu harus kejar tayang ya, quote unquote. Jadi mungkin produknya jalan dulu, terus kalau kita udah nggak terlalu ketergantungan sama timelinenya produk, kita mungkin bisa mulai start refaktor. Nah, pas refaktor pun kita nggak bisa langsung barbar semuanya gitu kan. Mungkin analoginya kita nggak mungkin makan gajah dalam satu gigitan gitu. Artinya kita ya seminimal mungkin ataupun sekecil mungkin kita cicil gitu. Mungkin start dari refactory secara penamaan gitu. Mungkin kasih dokumentasi, ataupun mungkin yang kita terapin sekarang dicicil by function kecil-kecil gitu kan. Nah itu it's okay sih menurutku. Mungkin kayak kita bisa menggunakan apa ya, cara pramuka ya. Pramuka kan uh, apa, kalau dia kemah itu dia setelah selesai kemah dia nggak harus apa, mindsetnya harus dalam keadaan lebih bersih kan. Nah sama code yang legacy kita, karena mungkin uh, kita nggak mungkin refaktor sekaligus, ya better kalaupun kita ternyata in charge di function itu atau di fitur itu, ya minimal code yang kita mulai bangun itu ya harus udah yang clean lah, yang menghindari ciri-ciri bad code gitu tadi. Jadi kalau bisa jangan sampai kita ngerusak gitu, minimal yang kita bikin itu mulai yang benar gitu. Gitu sih teman-teman. Adakah yang mau tanya? Kalau nggak ada, eh, mungkin kita tutup sharing session kali ini. Thanks banget teman-teman buat yang udah hadir. Nanti info selanjutnya mungkin siapa yang jadi pembicara atau materinya mungkin nanti akan disampaikan sama Mas Adi. Thanks teman-teman buat yang udah hadir, boleh melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Thank you, thank you. Oh, oke, oke. Nanti nyusul ya dari Mas Abi yang invite. Thank you guys. Thank you, thank you.